Halo, selamat pagi, guys. Jumpa lagi dengan Mbak Sukri Peloran, alias pengalaman horor kalian. Dalam video kali ini, Mbak Sukri akan menceritakan kisah yang pernah dialami, sebut saja namanya Heru. Kisah ini terjadi sekitar awal tahun 1990-an. Waktu itu, dia bekerja di pedalaman Sumatera. Tempat itu sangat terpencil, guys. Jauh dari mana-mana. Benar-benar di tengah hutan. Hutan karet tepatnya. Ya alhamdulillah, waktu itu Heru diterima bekerja di perusahaan perkebunan yang letaknya itu di daerah sekitar Kecamatan Martapura, Sumatera Selatan. Heru ini bekerja sebagai pengawas perkebunan karet yang total luasnya itu mencapai hingga ribuan hektar, guys. Tapi tentu saja Heru tidak mengawasi seluruhnya. Hanya beberapa puluh hektar saja yang jadi tanggung jawab dia. Perusahaan ini memperkerjakan banyak pekerja dan sebagian besar adalah sebagai buruh lepas. Mereka itu bertugas mengambil karet dari pohonnya setiap hari, guys. Lah, salah satu pekerjaan Heru ini adalah mengawasi para buruh itu. Pekerjaan itu menurut dia bukanlah pekerjaan yang terlalu berat. Heru sangat senang sekali melakukannya. Karena waktu itu perusahaan tempat dia bekerja ini masih kekurangan orang. Makanya Heru juga ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga perkebunan itu agar tidak ada pencurian. Lah, tugas inilah yang menurut Heru itu agak berat. Karena dia harus berpatroli pada malam hari, guys. Dia menggunakan motor keliling perkebunan yang cukup luas itu. Perusahaan ini juga memberikan beberapa fasilitas untuk dia. Dan juga gaji yang lumayan besar. Waktu itu loh, salah satu fasilitas yang diberikan kepadanya adalah tempat tinggal. Ada mes yang berbentuk rumah, guys, yang disediakan perusahaan lengkap dengan isi dan segala penunjangnya. Heru ini diharuskan untuk tinggal di rumah itu. Rumahnya itu ya cukup besar. Terdiri dari 4 kamar, ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan 1 kamar mandi. Sayangnya tidak ada pagar di rumah itu, guys. Jadi rumah itu langsung berhadapan dengan kebun karet. Dan yang paling seru adalah rumah ini belum ada aliran listrik, guys. Penerangan di sana hanya mengandalkan petromak dan lampu templok yang berbahan bakar minyak tanah, guys. Letak rumah ini cukup menantang. Terletak di tengah-tengah perkebunan karet. Tidak ada rumah lain, guys, di sekelilingnya itu. Benar-benar sendirian. Jarak menuju desa terdekat sekitar 1 jam perjalanan menggunakan motor. Kebayang, guys, betapa terpencilnya rumah itu ketika pertama kali Heru datang di pagi harinya. Waktu itu dia disambut oleh Slamet. Lah, Slamet ini nantinya ditugaskan untuk menjadi asistennya Heru itu selama bekerja di situ, guys. Slamet ini adalah pemuda berusia 22 tahun. Kebetulan dia baru 3 bulan kerja di sana. Slamet menyambut Heru dengan ramah. Kemudian dia berbincang. Slamet menceritakan keadaan dan suasana tempat itu. Jadi selama 3 bulan ini kamu tinggal di sini sendirian ya, Met? Enggak, Pak. Saya cuma sempat tinggal di sini selama 1 minggu saja. Gak betah, Pak, saya sendirian di sini. Lah, terus selebihnya kamu tinggal di mana, Met? Saya ngekos di desa terdekat, Pak. Pulang pergi ke kebun setiap harinya saya naik motor. Ya, tapi setelah Pak Heru datang, saya berani tinggal di sini lagi. Kan sudah ada temannya. Begitulah obrolan mereka kira-kira pada awal perjumpaan mereka. Pada hari pertama bekerja, Slamet mengajak Heru berkeliling wilayah perkebunan, guys. Sekaligus memperkenalkan diri kepada semua buruh karet yang bekerja di situ. Wilayah perkebunan itu sangat luas, guys. Sepanjang jalan berkeliling menggunakan motor, mereka hanya menemui barisan pohon karet yang berjajar rapi. Di pinggiran kebun itu terlihat hutan yang cukup lebat,
Cukup melelahkan juga hari itu, guys. Selama seharian, mereka hanya berkeliling melihat keadaan perkebunan. Sekitar jam 5 sore, mereka pun akhirnya pulang. Saat malam menjelang, Wahyu dengan cekatan menyalakan lampu petromak dan semua lampu templok di seluruh ruangan, guys. Suasana ruangan menjadi cukup terang. Semua pandangan kebun karet itu sangat sepi. Setelah Isya, mereka lalu berbincang di teras depan rumah. Ada 2 kursi dan 1 meja yang menjadi tempat mereka ngobrol. Suara-suara binatang malam juga terdengar mengiringi malam itu, guys. Pak Heru, nanti tidur di kamar tengah saja ya, Pak. Saya di kamar depan. Di kamar tengah itu lebih besar kamarnya, Pak. Ucap Slamet di tengah perbincangan. Heru pun mengiyakan saran Slamet itu. Tanpa terasa, mereka ngobrol hingga jam 9 malam. Lalu, mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Cukup melelahkan juga hari itu. Heru mencoba untuk tidur lebih awal. Persis di depan kamarnya ada ruangan tengah, guys. Kamar Slamet ada di sebelah kanannya dan 2 kamar lainnya ada di belakang bersama dapur dan kamar mandi. Slamet lalu mematikan petromak yang ada di ruangan tengah. Hanya lampu templok di dalam kamar saja yang dibiarkan dalam keadaan menyala, guys. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Heru belum juga bisa memejamkan matanya, guys. Tidak ada yang bisa dilakukan di kamar itu. Heru hanya bisa ngelamun sambil menunggu kantuknya datang. Hembusan angin malam menghembus jendela kamar yang berbatasan langsung dengan perkebunan karet di luar. Anginnya dingin menusuk tulang, guys. Terdengar suara binatang-binatang malam yang bersautan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing, guys. Saat itu, Harry merasakan sesuatu yang tidak lazim. Ketika lolongan anjing itu, intensitasnya menjadi semakin sering, guys. Tiba-tiba, lolongan anjing itu berhenti. Suasana menjadi sangat sepi. Keheningan itu berlangsung cukup lama. Jam sudah menunjukkan pukul 1 waktu itu. Lalu, tiba-tiba, Heru mendengar suara yang cukup menarik perhatiannya, guys. Srek, srek, gitu. Suara itu sepertinya suara orang yang nyapu menggunakan sapu lidi, guys. Heru lalu berusaha menajamkan pendengarannya. Suara itu semakin lama semakin jelas terdengar. Srek, 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 gitu, guys. Seolah-olah ada seseorang yang sedang nyapu di luar malam-malam. Lalu dia mikir, siapa yang nyapu malam-malam seperti ini? Mosok Slamet? Sepertinya ya nggak mungkin Slamet nyapu kok malam-malam. Gitu, guys. Perlahan, Harry pun lalu bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan mendekati jendela. Dia kembali mencoba memastikan keberadaan suara itu. Setelah sudah berdiri di samping jendela, suara itulah kok semakin jelas terdengar, guys. Srek, 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 gitu. Dengan rasa penasaran, Heru lalu mencoba ngintip di sela-sela lubang jendela. Tapi dia tidak melihat apapun waktu itu, guys. Hanya gelap gulita. Tapi suara sapu itu masih terus terdengar. Karena masih penasaran, pelan-pelan Heru mencoba membuka jendela. Setelah jendela terbuka agak lebar, saat itulah, guys, dia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang berwarna putih semua. Badannya agak membungkuk membelakangi Heru. Di tangannya, dia memegang sapu lidi, guys. Perempuan itu menggunakan kebaya dan kain panjang sehingga menutupi kakinya. Seketika, guys, bulu kuduknya langsung merinding. Heru yang ketakutan saat itu perlahan mulai nutup jendelanya, guys. Saat itulah dia melihat perempuan itu mulai membalikkan badannya, guys. Tangan Heru yang mau nutup jendela itu tiba-tiba nyandet. Tiba-tiba langsung berhenti. Tidak bisa bergerak, guys.
Wajah sosok perempuan itu perlahan mulai terlihat jelas, walaupun dalam keadaan gelap. Karena jarak mereka cukup dekat, guys. Hanya sekitar 4 meter saja. Wajahnya itu, guys, pucat, keriput, serem, guys. Sosok itu sambil berdiri menyamping. Dia lalu menatap ke arah Heru yang sedang berdiri di balik jendela, guys. Kemudian nenek itu menyeringai dan mengeluarkan suara tawa yang mengerikan, guys. Lalu secara refleks Heru langsung nutup jendela dan menguncinya, guys. Lalu dia kembali bergegas ke atas tempat tidur dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sampai kepala. Suara itu masih terdengar dari luar jendela. Heru pun lalu ketakutan dan tidak berani berbuat apa-apa. Dia lalu membaca doa semampu dan sebisanya, guys, dan berharap semoga teror itu cepat berakhir. Menjelang jam 3 pagi, teror itu akhirnya berhenti, guys. Dan kemudian baru dia bisa terlelap tidur. Peristiwa malam itu tidak dia ceritakan kepada Slamet. Heru mencoba untuk menyimpannya sendiri. Dia tidak mau membuat Slamet ketakutan. Di samping itu juga, Heru juga sudah mulai sibuk dengan pekerjaan yang sudah mulai cukup melelahkan. Malam-malam berikutnya, suara nenek nyapu di luar itu tetap sesekali terdengar, guys. Tapi Heru mencoba tidak terpengaruh dalam ketakutannya. Dia memaksakan diri untuk tidak menghiraukan suara itu dan membiarkannya sehingga suara itu hilang sendiri. Sekitar 1 bulan tinggal di rumah itu, guys. Ketika Heru dan Slamet sudah semakin akrab, mereka sudah dapat berbincang mengenai hal apapun dan mereka sudah tidak terlalu formal lagi. Pada suatu malam, kebetulan itu adalah malam Jumat, guys. Seperti biasa, selepas Isya mereka berbincang di teras depan rumah. Saat itu, Slamet tampak masih semangat ngobrol ngalur ngidul. Segala hal mereka perbincangkan tentang pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya, guys. Tapi ada satu topik yang selalu Slamet hindari, yaitu masalah mistis atau masalah hantu dan hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu, guys. Ketika perbincangan sudah menjurus ke arah itu, Slamet langsung membelokkan pembicaraan. Tidak terasa, waktu pun sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka sudah semakin lelah dan ngantuk. Malam itu, udara itu cukup dingin. Seperti biasanya, guys. Walaupun tidak ada angin yang bertiup, suara jangkrik di luar bersautan. Gelap gulita mulai menjadi teman akrab ketika malam tiba. Mereka mulai terbiasa dengan pemandangan itu, guys. Dalam keheningan malam, tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Gitu, guys. Mereka berdua lalu saling berpandangan. Suara yang awalnya terdengar dari jauh, lama-kelamaan, lah kok semakin mendekat, guys. Pak, kita masuk saja yuk, Pak. Ajakan Slamet memecah keheningan. Heru pun lalu setuju. Akhirnya mereka pun lalu bergegas masuk. Slamet lalu mengunci pintu dan jendela, guys. Wajahnya itu terlihat ketakutan. Ada apa, Met? Kok kamu seperti ketakutan gitu? Gak ada apa-apa, Pak. Mungkin karena saya kecapean saja. Setelah mematikan petromak di luar tengah, Slamet lalu pamitan untuk masuk ke kamarnya. Heru pun juga langsung masuk ke kamarnya juga. Malam itu sudah mulai mencekam, guys. Sejak mereka mendengar suara aneh itu di luar. Dalam keadaan penasaran memikirkan suara apakah itu tadi. Heru pun mencoba memejamkan matanya, guys. Namun sesudah jam 11 malam, dia masih juga belum bisa tidur. Hatinya resah dan gelisah di atas tempat tidur, guys. Saat itu nyamuk-nyamuk yang semakin ganas memaksa dia untuk memasang kelambu mengelilingi tempat tidur itu. Hatinya yang resah membuatnya guling kanan, guling kiri. Tidak bisa tidur, guys. Hingga saat jam 12 malam, dia lalu mendengar suara yang bersumber dari luar kamar, guys. Suara itu sama persis yang mereka dengar di luar rumah tadi.
Kali ini suaranya sangat dekat. Suaranya itu bersumber dari dalam rumah, guys. Heru pun semakin ketakutan ketika dia yakin kalau suara itu bersumber dari ruang tengah. Dia pun tidak berani berbuat apa-apa, guys. Setelah beberapa menit kemudian, suara itu lalu hilang. Suasana kembali menjadi hening. Saat itu, jam sudah hampir pukul 1 malam. Tiba-tiba, Heru mendengar ada yang ngetuk pintu kamarnya. Pak, Pak Heru. Gitu, guys. Terdengar seperti suaranya Selamat dari luar kamar. Tiba-tiba, Heru mendengar ada yang mengetuk pintu kamarnya. Pak Heru. Pak, terdengar seperti suara Selamat dari luar kamar, guys. Perlahan, Heru beranjak bangun dari tempat tidurnya dan melangkahkan kakinya mendekati pintu itu. Pelan-pelan lalu dia memutar gagang pintu dan membukanya. Setelah pintu terbuka sebagian, dia melihat keluar yang ternyata tidak ada siapa-siapa, guys. Tidak ada Selamat di depan pintu, guys. Saat itu, tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Gitu, guys. Kali ini suara itu terdengar sangat jelas dan keras, menandakan kalau sumber suara itu sangat dekat, guys. Secara refleks, Heru lalu melirik ke arah sumber suara, yaitu di pojok ruangan tengah yang gelap. Samar-samar, matanya menangkap sesuatu yang berdiri tegak di pojok ruangan tengah. Jaraknya hanya sekitar 3 meter dari tempat Heru berdiri, guys. Bulu kuduknya langsung berdiri semua. Jantungnya berdegup kencang ketika Heru menyadari kalau yang dia lihat saat itu adalah pocong, guys. Warnanya putih kumel, guys. Bagian wajahnya terlihat terbuka. Namun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Heru langsung menunduk dan perlahan menutup pintu kamarnya, guys. Setelah pintu tertutup, buru-buru dia lalu naik ke tempat tidur dan bersembunyi di balik kelambu. Dia pun ketakutan, berharap pocong itu tetap berada di luar kamar. Tapi harapan tinggal harapan. Tiba-tiba, pintu kamar perlahan mulai terbuka, guys. Heru hanya bisa memandang ke arah pintu tanpa bisa berbuat apapun. Saat pintu sudah terbuka penuh, dia melihat pocong yang tadi sedang ngintip. Pocong itu lalu melayang masuk ke dalam dan berhenti tepat di tengah kamar, guys. Dia berdiri diam menghadap tempat tidur. Heru pun sangat ketakutan. Badannya lemes, guys. Tulangnya seperti lepas dari engselnya. Posisi mereka hanya dipisahkan oleh kelambu yang tipis transparan. Wajah pocong itu pun terlihat. Dia itu sangat hitam. Tidak karuan bentuknya, guys. Situasi di situ sangat mengerikan. Tiba-tiba, pocong itu mengeluarkan suara. Gitu, guys. Setelah itu, Heru pun tidak ingat apa-apa lagi. Pingsan, guys, dia. Singkat cerita, pagi pun tiba, guys. Ketukan pintu membangunkan Heru dari pingsannya. Suara Selamat memanggil-manggil dari luar. Pak Heri, bangun, Pak. Sudah subuh. Heru langsung bangun dari tempat tidurnya dan langsung keluar kamar. Lalu mereka pun sholat subuh bersamaan. Setelah sholat subuh, terlihat wajah Selamat lesu seperti kurang tidur. Mbet, kamu kurang tidur ya, Mbet? Iya, Pak. Nanti saja kalau di luar saya ceritakan, jawab Selamat setengah berbisik. Siang harinya, ketika sedang mengawasi para pekerja, Selamat mulai bercerita, guys. Tadi malam itu, Pak, saya tidak bisa tidur. Saya ketakutan, Pak. Dari awal ketika kita mendengar suara yang aneh itu di luar rumah. Karena saya tahu itu adalah suara pocong, Pak. Makanya saya langsung ngajak Pak Heru masuk ke dalam rumah. Yang saya takutkan,
kalau pocong itu nanti masuk ke dalam rumah, Pak. Dan benar kan saya mendengar suaranya dari ruang tengah? Untunglah, Pak, pocong itu tidak masuk ke kamar saya. Karena itulah saya nggak bisa tidur semalam, Pak. Apakah Pak Heru mendengarnya juga semalam? Tanya Selamat di ujung ceritanya. Heru langsung menghela nafas panjang, guys, dan menceritakan kejadian yang dia alami malam itu semuanya kepada Selamat. Selamat saat itu hanya diam. Dia kaget mendengar ceritanya Heru. Itulah alasannya kenapa Selamat hanya tahan 1 minggu sewaktu tinggal di rumah itu sendirian pertama kali. Dia tidak kuat menahan gangguan-gangguan yang menyeramkan itu, guys. Setelah hari itu, Heru dan Selamat memutuskan untuk tidur bersama dalam satu kamar untuk mengurangi rasa takut. Apakah dengan begitu teror berakhir, guys? Ya belum. Teror tetap berjalan dan semakin serem. Hari-hari berikutnya, mereka menjalani seperti layaknya pekerja yang menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tentu saja diiringi dengan banyak kejadian yang aneh dan menyeramkan. Resiko itu harus mereka jalani semua, guys, sambil mencoba tabah dan bersabar. Hampir di setiap malam, nenek yang nyapu di luar tadi dengan sapu lidi itu, guys, terdengar aktivitasnya. Namun Heru dan Selamat tidak pernah lagi menghiraukan itu, apalagi sampai berniat melihat wujudnya. Mereka hanya membiarkan dia dengan kegiatannya sampai menghilang, tidak terdengar lagi. Terkadang nenek itu nyapu sambil mengeluarkan suara, kadang tertawa, kadang nangis, guys, seperti ingin menarik perhatian mereka berdua. Namun mereka tidak bergeming sama sekali. Dalam ketakutan, mereka tetap tidak menghiraukan dan mencoba untuk tidur. Setelah sudah beberapa lama tinggal dan bekerja di tempat itu, Heru sudah mulai hafal dengan seluk-beluk hampir di setiap sudut perkebunan. Ada satu sudut perkebunan yang sering menarik perhatiannya, guys. Ketika Heru sedang berkeliling di wilayah itu, sudut wilayah yang cukup menyeramkan ini berbatasan langsung dengan hutan yang berada di luar wilayah perkebunan, guys. Di sana itu ditumbuhi pohon-pohon yang sangat besar dan rindang. Hanya sedikit sinar matahari yang dapat menembus masuk ke dalamnya. Serem, guys, melihatnya, walaupun itu di siang hari loh. Wilayah itu cukup jauh dari rumah tempat mereka tinggal. Tapi mau tidak mau mereka harus berpatroli sampai ke tempat itu, guys. Kalau pada malam hari, Heru dan Selamat berdua berpatroli ke tempat itu. Tapi kalau masih siang, Heru seringkali hanya sendirian ke sana. Suatu ketika, waktu itu sore hari yang biasa dan normal, Heru berjalan kaki mengelilingi perkebunan itu sendirian. Para pekerja penyadap karet sudah selesai mengerjakan tugasnya, guys. Suasana jadi sangat sepi di sana. Saat itu cuaca sangat bersahabat. Heru berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang kadang diselingi oleh rerumputan. Jalan setapak yang membelah sela-sela barisan pohon karet. Sampai pada akhirnya, Heru tiba di tempat yang menurutnya sangat menyeramkan itu. Angin semilir menghembus pelan-pelan, membuat suasana menjadi sedikit sejuk. Heru melanjutkan langkahnya hingga mencapai sudut yang paling ujung wilayah perkebunan itu. Dia berniat memeriksa keadaan dan memastikan kalau semuanya itu terlihat aman-aman saja. Langkahnya berhenti tepat di ujung pepohonan karet yang paling terakhir. Heru lalu memperhatikan sekeliling. Sekitar 20 meter di depan dia berdiri. Sudah masuk wilayah hutan rimba yang sepi dan gelap itu. Saat itu, tiba-tiba pandangannya berhenti pada satu sudut hutan. Ada pemandangan yang cukup menarik perhatiannya, guys. Dalam suasana sore menjelang maghrib itu, Heru melihat ada 2 orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Mereka seperti sedang menggali tanah, guys. Tepatnya berada di bawah satu pohon yang sangat besar. Karena penasaran, Heru pun lalu berjalan mendekati mereka.
Setelah sudah cukup dekat, barulah dia dapat melihat dengan jelas penampilan mereka. Dua orang laki-laki itu menggunakan pakaian hitam-hitam, menggunakan topi caping di kepala masing-masing, guys. Mereka menggunakan cangkul untuk menggali tanah. Mereka tampak sedang menggali dengan fokus, guys. Masing-masing menggali satu lubang. Jadi ada dua lubang yang mereka gali. Lubang itu berukuran kira-kira 2 kali 1 meter. Tampaknya mereka sedang menggali 2 liang kubur, guys. Anehnya, setelah sudah beberapa lama tinggal di situ, Heru tidak pernah melihat ada area perkuburan di wilayah itu. Dua orang itu tampak tidak terganggu dengan kehadiran Heru yang sudah berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka. Tepat di sebelah salah satu liang kubur, tergeletak 2 papan kayu berbentuk nisan, guys. Di nisan itu tertulis nama Rasti, sedangkan papan yang satunya lagi tertulis nama Sumarno. Saat itu suasana sudah mulai gelap, guys. Akhirnya dua orang itu selesai dalam kegiatannya. Barulah dia melihat ke arah Heru berdiri. Assalamualaikum, saya Heru, Pak, yang bekerja di perkebunan sebelah. Warga mana, Pak, yang baru saja meninggal? Heru membuka percakapan sambil memperkenalkan diri. Tidak lupa, dia menjulurkan tangan ke salah satu laki-laki itu untuk mengajaknya bersalaman. Lalu salah satu dari mereka berjalan perlahan menuju ke arah Heru. Laki-laki itu berkumis tipis, berumur sekitar 50 tahunan, guys. Dia menyambut uluran tangan Heru dan mereka pun bersalaman. Heru lalu kaget karena saat ketika bersalaman, dia merasakan kalau tangan bapak itu terasa sangat dingin, guys, seperti mayit. Lalu laki-laki itu bilang, "Saya Rasti. Itu teman saya, namanya Sumarno." Refleks, Heru langsung melepas genggaman tangan mereka yang sedang bersalaman. Soalnya, nama yang dia sebutkan itu adalah nama yang tertera pada 2 papan nisan yang tergeletak di sebelah liang kubur, guys. Sosok lelaki yang mengaku bernama Rasti itu tiba-tiba lalu menyeringai, guys. Wajahnya pucat, matanya juga melotot, guys. Sementara rekannya yang berdiri di belakangnya bergerak menuju tempat Heru berdiri. Bulu kuduk Heru langsung merinding, guys. Dia ketakutan. Lalu Heru pun berjalan mundur menjauh perlahan. Kemudian dia membalikkan badannya dan mengambil langkah 1000. Ketika sudah agak jauh, Heru lalu menoleh ke belakang. Ternyata mereka masih di dalam kegelapan hutan, guys. Dia berdiri menatap ke arah Heru. Heru pun lalu melanjutkan kaki 1000-nya, guys. Setelah di rumah pada malam harinya, kejadian yang cukup aneh itu langsung dia ceritakan kepada Slamet. Slamet bilang dia belum pernah melihat kejadian itu karena katanya dia belum pernah berjalan sendirian sampai ke tempat yang dimaksud. Dia hanya bercerita pernah ada kisah yang beredar dari mulut ke mulut, guys. Kalau dulunya itu ada satu wilayah di hutan itu pernah ada kejadian yang menyeramkan. Kejadian itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Jadi pernah ada 2 orang yang dibunuh oleh sekelompok orang. Menurut kabar yang beredar, pembunuhan itu terjadi karena ada perselisihan bisnis antara 2 kelompok. Sebelum dibunuh, 2 orang itu disuruh untuk menggali kuburannya sendiri oleh pembunuhnya. Cukup mengerikan kisah itu, guys. Tapi untuk kebenarannya, dia pun tidak begitu tahu. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka kedatangan tamu, guys. Pak RT dari desa sebelah datang berkunjung. Namanya Pak Roni. Sebelumnya, Pak Roni sudah pernah datang beberapa kali ke rumah mereka. Kali ini adalah kunjungan yang kesekian kalinya, guys. Sore itu, mereka berbincang seru sambil ditemani kopi dan singkong rebus hasil tanaman sendiri. Hasil perkebunan Slamet di sela-sela waktunya bekerja. Seperti biasa, beliau bercerita dengan semangat. Jadi,
rumah yang kalian tinggali ini sudah lama berdiri bebarengan dengan perkebunan ini sekitar tahun 1950-an. Waktu itu saya masih kecil, tapi kurang lebih saya pahamlah sejarah tempat ini. Pak Roni mulai membahas tentang rumah yang Heru dan Slamet tinggali. Sebelumnya perkebunan ini adalah desa yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Desa yang cukup terpencil, tapi ada yang cukup menyeramkan loh di desa ini. Loh, apa Pak RT yang menyeramkan itu? Tanya Heru mulai penasaran. Dengan setengah berbisik dan raut muka ketakutan, Pak RT pun lalu ngomong, ada pemakaman yang cukup besar di wilayah ini. Luasnya hampir separuh dari luas keseluruhan desa. Karena pemakaman itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang desa di sini, tapi juga untuk orang yang tinggal di desa-desa sekelilingnya. Pemakaman itu sudah cukup tua. Menurut cerita yang beredar, sudah sejak tahun 80-an. Sehingga pada akhirnya desa tersebut digusur untuk menanam pohon-pohon karet di sini. Termasuk pemakaman besar itu juga ikut tergusur dan dipindahkan ke tempat pemakaman baru yang jauh dari sini. Menurut cerita yang beredar, ada banyak makam yang tidak terbawa untuk dipindahkan karena kurangnya data mengenai pemakaman itu. Hanya makam-makam yang masih terlihat saja yang dipindahkan, sisanya tertinggal di wilayah sini. Mendengar cerita itu, Heri dan Slamet langsung terkejut, guys. Mereka jadi teringat peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Peristiwa serem yang sepertinya berhubungan dengan kisah yang diceritakan oleh Pak RT, guys. Hari pun berganti. Seperti biasa, hari itu Heru dan Slamet pergi ke kota terdekat untuk membeli kebutuhan harian. Biasanya mereka belanja setiap 2 minggu sekali, guys. Perjalanan pulang pergi menggunakan motor sekitar 2 jam lebih. Tidak seperti biasanya, disebabkan karena sesuatu dan lain hal, mereka terpaksa pergi ke kota pada sore hari. Biasanya mereka pergi itu pagi atau siang hari. Saat itu, sekitar jam 5 sore, mereka mulai perjalanan. Ketika waktu maghrib tiba, mereka sampai di tujuan. Selepas Isya, baru mereka selesai berbelanja dan kemudian bersiap untuk pulang. Nah, ketika baru keluar dari salah satu toko, mereka berjumpa dengan atasan mereka yang kebetulan baru tiba di kota itu untuk mengunjungi mereka berdua di perkebunan. Dia menyempatkan diri untuk beristirahat di kota itu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan di wilayah lainnya. Wah, kebetulan ketemu kalian. Ayo, kita cari makan dulu, kata Pak Thomas, atasan mereka. Karena saat itu mereka sedang lapar, mereka pun tidak menolak ajakan Pak Thomas itu. Dan mereka pun yakin kalau beliau pasti mengajak mereka makan di restoran besar. Benar saja, mereka mampir di salah satu restoran Padang yang cukup terkenal di wilayah itu. Mereka pun lalu makan enak malam itu, guys. Sambil makan, mereka berbincang cukup lama di restoran itu. Karena banyak keluh kesah yang mereka ceritakan, mereka jadi lupa waktu. Hingga pada akhirnya, Slamet memberi kode kepada Heru. Dia pun langsung melihat jam, sudah hampir jam 10 malam, guys. Heru langsung menutup pembicaraan dan segera pamit pulang. Oh ya sudah, kalian hati-hati ya di jalan. Saya mau lanjut dulu ke kota berikutnya, kata Pak Thomas. Singkat cerita, akhirnya mereka pun pulang. Malam Jumat itu, udaranya cukup dingin, guys. Saat itu, Slamet cukup sigap mengendarai motornya dengan kecepatan yang agak tinggi. Sambil berpegangan erat, Heru yang duduk di belakang ngomong, hati-hati, Met, sudah hampir ke perkebunan ini. Iya, Pak, saya ingin cepat sampai di rumah. 15 menit awal perjalanan, mereka masih terlibat percakapan. Mereka masih bisa berbincang-bincang seru, walaupun dengan barang belanjaan yang cukup banyak di atas motor. Namun ketika sudah memasuki hutan, mereka lebih banyak diam dan mulai tidak ada perbincangan. Dalam hati, Heru sudah mulai merasakan kekhawatiran. Dia yakin
kalau Selamat juga merasakan hal yang sama. Jalan sudah memasuki jalan tanah. Kanan kiri hanya pohon rindang yang terlihat amat sangat gelap. Hanya cahaya yang bersumber dari motor yang mereka tunggangi. Hanya tinggal beberapa kilometer lagi mereka pun sampai, guys. Tapi saat itu lampu motor mulai kedip-kedip. Sepertinya hendak mati, guys. Ditambah lagi suara mesin mulai ngadat, mulai berebet, guys. Dan benar saja, mesin motor akhirnya mati, guys. Sesuatu yang sangat Heru takutkan terjadi, guys. Mereka terdampar di tengah hutan itu di malam hari. Heru pun turun dari motor. Selamat langsung mencoba memperbaiki motor itu. Terlihat wajah Selamat cukup cemas. Apa kita dorong saja motornya, Met? Heru memberikan ide. Sebentar, Pak, saya coba perbaiki dulu. Paling hanya businya yang kotor. Suasana saat itu mulai mencekam. Jam sudah lewat dari pukul 11 malam. Tidak ada suara sama sekali. Hanya terdengar suara peralatan Selamat yang mencoba memperbaiki motor. Sangat hening, guys. Sepi. Suasana saat itu semakin mencekam ketika mereka mendengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Lolongan panjang yang biasanya menandakan sesuatu, guys. Heru mencoba mengalihkan pikirannya dengan ikut berjongkok di sebelah Selamat. Suara lolongan anjing itu semakin jelas dan terdengar dekat. Tiba-tiba Selamat mencolek tangan Heru dan kemudian menunjuk ke arah hutan. Di tengah kegelapan malam, Heru mencoba melihat ke arah yang Selamat tunjuk. Saat itu, samar-samar dari kejauhan, dia melihat ada beberapa orang yang berjalan berbaris di dalam hutan, guys. Mereka berjalan menuju ke tempat di mana Heru dan Selamat berada. Ketika mereka semakin dekat, terlihat semakin jelas kalau mereka berjalan membawa sesuatu. Beberapa orang yang paling depan ternyata memanggul keranda mayat, guys. Mereka berjalan cukup cepat. Suasana saat itu sangat mencekam. Heru dan Selamat hanya bisa terdiam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Heru pun merinding ketakutan. Begitu juga dengan Selamat. Ketika sudah cukup dekat, baru terlihat kalau orang-orang itu berpakaian serba hitam, berbaris memanjang sambil berjalan melayang, guys. Merinding, guys. Heru dan Selamat semakin terdiam ketakutan. Untunglah ketika sudah tinggal beberapa meter dari jarak mereka, rombongan itu berbelok ke arah kanan, ke arah di mana rumah mereka berada. Rombongan itu kemudian berjalan menjauh, hingga akhirnya mereka semua menghilang di telan kegelapan malam. Setelah itu, Selamat mencoba untuk kembali menghidupkan motornya. Dan alhamdulillah, motor mereka kembali hidup seperti semula. Akhirnya mereka pun lalu buru-buru melanjutkan perjalanan. Kali ini Selamat sangat pelan-pelan mengendarai motornya. Dia masih merasa ketakutan, guys. Tidak sampai 15 menit kemudian, Heru pun kaget dan nyaris terjatuh dari motor. Karena tiba-tiba Selamat ngerem dadak, guys. Ada apa, Met? Saat itu Selamat tidak menjawab pertanyaan Heru. Dia hanya menunjuk ke arah depan. Tepatnya ke arah rumah mereka yang sudah berjarak sekitar 30 meter. Dengan bantuan lampu motor yang masih menyala, Heru melihat pemandangan yang cukup aneh dan menyeramkan, guys. Yang terjadi tepat di depan rumah mereka. Dia melihat ternyata rombongan pembawa keranda mayat itu berhenti tepat di depan rumah mereka. Rombongan itu berdiri menghadap pintu depan. Beberapa sosok yang paling depan tetap dengan posisi memanggul keranda di pundaknya. Met, Selamat, matikan motornya, Met. Matikan motornya, Met. Heru berbisik kepada Selamat untuk mematikan lampu motornya. Selamat pun lalu mematikan motornya, guys. Seketika itu pula, suasana menjadi semakin gelap. Hanya sinar bulan saja yang tersisa sebagai penerangan malam itu.
Mereka berdua pun lalu turun dari motor dan perlahan berjalan mendekati ke arah pohon karet yang ada di sebelah kiri mereka. Mereka lalu bersembunyi, guys. Dari kejauhan, mereka memperhatikan dengan seksama kegiatan yang dilakukan rombongan itu. Beberapa sosok yang memanggul keranda pada pundaknya perlahan menurunkan keranda itu, kemudian meletakkannya di atas tanah. Beberapa sosok yang sejak awal seperti berbaris di belakang mulai menyebar dan membentuk lingkaran, guys. Di tengah-tengah lingkaran yang mereka buat, ternyata sudah ada lubang berukuran sekitar 1x2 meter. Itu adalah liang kubur, guys. Entah siapa yang menggali sebelumnya. Beberapa sosok mulai membuka kain keranda yang berwarna gelap. Di dalamnya lalu terlihat jenazah yang sudah terbalut kain putih. Pocong berukuran manusia normal terbaring di atas keranda itu, guys. Lalu beberapa sosok mulai menurunkan pocong tersebut dari dalam keranda dan secara perlahan mulai memasukkannya ke dalam liang kubur. Setelah jenazah sudah masuk, beberapa orang lainnya mulai menutup lubang kubur itu dengan tanah. Saat itu Heru dan Slamet semakin ketakutan, guys, menyaksikan pemandangan yang mencekam itu. Banyak pertanyaan di dalam benak mereka. Siapa yang meninggal itu? Lalu, kenapa nguburnya kok di depan rumah mereka? Tidak beberapa lama kemudian, proses pemakaman itu pun selesai. Beberapa sosok mengangkat keranda kembali ke atas pundaknya. Kemudian mereka semua membalikkan badan. Heru dan Slamet semakin ketakutan ketika tiba-tiba rombongan itu mulai berjalan melayang mendekat ke arahnya, guys. Mereka berdua sebetulnya ingin berlari, tapi kaki mereka seakan terpaku tidak bisa bergerak. Amat sangat berat untuk menggerakkan kakinya, guys. Lalu rombongan itu semakin dekat. Tiba-tiba Slamet jatuh terduduk dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Heru pun membaca semua doa yang dia ingat. Badannya pun gemeteran, guys. Ketika perlahan-lahan rombongan pengangkat keranda itu mulai lewat persis di depan mereka. Wajah sosok itu mengarah ke depan semua. Saat itu Heru hanya bisa berdiri terdiam, guys. Ketika rombongan itu melintas di depannya, jantung Heru berdegup kencang. Dia sangat ketakutan, guys. Posisi mereka itu hanya berjarak sekitar 3 meter saja. Akhirnya, tidak lama kemudian, rombongan itu pun bergerak menjauh. Kemudian perlahan-lahan menghilang di dalam gelapnya perkebunan karet, guys. Setelah itu, Heru kemudian jatuh terduduk di sebelah Slamet. Sudah, Met, sudah selesai, Met, sudah aman. Slamet lalu mengangkat kepalanya dan membasuh air matanya dengan tangan. Dia nangis, guys. Lalu Slamet ngomong, "Maaf, Pak, saya tidak kuat. Badan saya lemes, Pak. Saya takut. Kita kembali ke kota saja yuk, Pak. Saya tidak berani masuk ke rumah. Kita nginep di rumah teman saya saja yuk, Pak," kata Slamet. Saat itu, Heru tidak tega kalau harus memaksa Slamet masuk ke dalam rumah, guys. Dia itu sangat ketakutan dan terpaksa. Heru pun setuju. "Biar saya saja yang membawa motornya, Met. Kamu di belakang saja." Slamet pun setuju. Mereka pun langsung naik ke atas motor dan pergi meninggalkan tempat itu, guys. Saat itu, cukup kencang Heru mengendari motornya dengan maksud agar cepat keluar dari perkebunan karet itu. Sesekali matanya ngelirik ke arah spion dan dia berharap tidak ada yang mengikuti mereka dari belakang. Akhirnya, setelah sekitar 1 jam perjalanan, mereka pun sampai di kota. Dan mereka pun langsung menuju ke tempat tinggal temannya Slamet. Mereka pun numpang bermalam di situ, guys. Keesokan paginya, mereka kembali pulang ke rumah. Ketika matahari baru saja terbit, mereka sudah berada di atas motor. Sepagi mungkin, mereka berangkat supaya tidak terlambat sampai di perkebunan. Sinar matahari mulai menembus sela-sela pohon karet.
Perlahan hangatnya mulai menyingkirkan kabut pagi, menyisakan embun di atas rerumputan. Setelah 1 jam perjalanan, mereka pun sampai. Pemandangan langsung tertuju ke halaman rumah, tempat di mana mereka melihat banyak sosok yang melaksanakan prosesi pemakaman jenazah pada malam sebelumnya, guys. Slamet terlihat jalan agak memutar, menghindari kuburan di halaman depan. Saat itu, tidak ada apa-apa, guys. Tidak terlihat gundukan tanah kuburan. Tidak ada sisa-sisa kegiatan pemakaman. Hanyalah tanah beralaskan rumput yang kondisinya sama pada saat mereka meninggalkannya kemarin. Tanpa sepatah kata pun, mereka lalu masuk ke dalam dan bersiap untuk melaksanakan rutinitas seperti hari-hari biasanya. Maaf, Pak, semalam saya tidak kuat. Saya sangat ketakutan. Lutut saya lemes, Pak. Saya tidak berani melihat kegiatan mereka. Wahyu pun membuka percakapan ketika mereka sudah berada di luar rumah. Gak apa-apa, Met. Wajar kalau kamu takut. Peristiwanya memang serem. Untuk kedepannya, sebisa mungkin kita jangan keluar rumah malam-malam. Kalau tidak terpaksa ya, Met. Ucap Heru menenangkan Slamet. Sore harinya, setelah menyelesaikan aktivitas pekerjaan, mereka pun pulang kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Slamet sempat melontarkan ide agar mereka kembali bermalam di kota lagi, di rumah temannya itu. Waduh, gak usah, Met. Kita bermalam di rumah saja. Rasa takut itu harus dihadapi. Kalau kita menghindar, terus sampai kapan, Met? Heru mencoba memberikan alasan agar mereka tetap bermalam di rumah saja. Padahal di lubuk hati paling dalam Heru juga merasa takut, guys. Dia masih trauma dengan kejadian yang terjadi pada malam sebelumnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar jam 8 malam, Heru dan Slamet sudah berada di dalam kamar. Ruangan tengah mereka biarkan terang benderang. Lampu petromak sengaja dibiarkan menyala, guys. Di dalam kamar, mereka berbincang banyak hal. Tapi tidak sedikit pun membahas peristiwa yang terjadi malam kemarin. Mereka mencoba sebisa mungkin mengalihkan pikiran takut yang masih berkecamuk di kepala mereka masing-masing. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mata mereka sudah ngantuk akibat kurangnya tidur pada malam sebelumnya. Tapi pikiran mereka tetap belum bisa beristirahat karena pikirannya masih menerawang kemana-mana. Sesekali mereka bercakap singkat. Itu mereka lakukan supaya suasana tidak terlalu hening. Heru tahu perasaan Slamet masih tidak enak, masih trauma, dan merasakan takut untuk melewati malam itu. Heru pun juga sama, guys. Di dalam hati lalu dia berdoa agar mereka dapat melewati malam itu tanpa kejadian apa-apa. Waktu pun sudah jam 11 malam ketika suara jangkrik dan binatang-binatang malam lainnya tadi terdengar. Tiba-tiba suara itu menghilang, guys. Suasana menjadi hening, sepi, guys. Hembusan angin perlahan-lahan bertiup masuk ke dalam kamar melalui sela-sela lubang jendela. Mereka pun tiba-tiba terdiam senyap. Heru melihat wajah Slamet mulai tegang ketakutan, guys. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar jendela. Suara itu cukup mereka kenal. Suara yang beberapa kali mereka dengar pada malam-malam sebelumnya. Itu adalah suara nenek yang sedang nyapu menggunakan sapu lidi, guys. Saat itu, mereka pun hanya terdiam. Tidak ada niat sedikit pun untuk berdiri dan melihat keluar jendela. Mereka tetap berbaring diam di atas kasur, guys. Walaupun nenek itu mulai mengeluarkan suara-suara tawanya yang menyeramkan. Mereka pun membiarkan nenek itu beraktivitas di luar rumah dan berharap semoga kegiatannya itu cepat berhenti. Waktu pun menunjukkan jam 12 lewat tengah malam, guys. Alhamdulillah, suara nenek itu sudah tidak terdengar lagi. Suara menjadi hening dan seperti sedia kala. Suara jangkrik dan binatang malam pun sudah mulai terdengar kembali. Mereka menjadi agak lega, beranggapan
bahwa malam itu hanya sedikit gangguan dari nenek itu saja. Dan sesudah itu selesai. Tapi guys, ternyata mereka salah guys. Ini belum selesai. 5 menit menjelang jam 1 malam. Tiba-tiba suasana menjadi hening kembali. Sepi guys. Dan mulai terasa mencekam. Suara anjing yang melolong panjang, yang biasanya menjadi pertanda akan terjadinya sesuatu guys. Saat itu Heru melihat kalau lampu petromak di luar tengah tiba-tiba mati guys. Hal itu kelihatan dari sela-sela lubang angin yang terletak di atas pintu kamar mereka. Lalu dia berpikir, mungkin minyak tanahnya habis, makanya petromak itu mati. Saat itu tiba-tiba guys, mereka mendengar seperti suara pintu yang bergeser terbuka perlahan. Heru dan Selamat pun lalu saling berpandangan. Mereka mengira-ngira pintu mana yang terbuka itu. Sepertinya pintu depan, Pak. Selamat berbisik pelan. Heru pun tidak menjawab apa-apa. Dia hanya diam dan menajamkan pendengarannya. Setelah suara pintu terdengar terbuka, berikutnya muncul suara lain guys. Terdengar oleh mereka suara langkah kaki di ruangan tengah. Langkah kaki yang terdengar itu bukan dari satu orang saja guys, tapi dari beberapa orang. Diiringi dengan suara yang terdengar seperti batang besi yang bergesekan. Mereka lalu semakin ketakutan guys. Tidak ada nyali sedikit pun untuk membuka pintu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di ruangan tengah itu. Tiba-tiba gagang pintu kamar guys bergerak perlahan, seperti ada yang mencoba membuka dari luar. Heru dan Selamat pelan-pelan bergerak mundur mendekat ke tembok dengan mata yang masih mengarah ke arah pintu. Mereka pun lalu panik dan ketakutan guys. Mulut mereka komat-kamit membaca doa sebisa mereka. Lalu pelan-pelan pintu kamar mulai terbuka guys. Celah pintu semakin lebar dan semakin jelaslah pandangan mereka ke arah ruang tengah. Ketika pintu kamar sudah benar-benar terbuka penuh, akhirnya guys, mereka dapat melihat keadaan yang tengah terjadi di ruangan tengah. Itu adalah pemandangan yang sangat menyeramkan. Pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup. Dalam kegelapan ruangan tengah yang hanya tersorot oleh cahaya lampu templok dari dalam kamar mereka, Heru dan Selamat dapat melihat semuanya guys. Mereka melihat ada beberapa orang berpakaian hitam-hitam berdiri mengelilingi keranda mayat. Keranda mayat itu tanpa ditutup lagi guys. Dan di atasnya itu terbaring pocong guys. Heru mendengar Selamat mulai nangis pelan-pelan. Dia sangat ketakutan sama seperti dirinya. Beberapa saat kemudian, sosok yang berdiri mengelilingi keranda itu mulai bergerak meninggalkan ruang tengah menuju ke pintu rumah. Mereka pergi meninggalkan keranda itu di ruangan tengah guys. Keranda yang di atasnya itu masih ada pocongnya. Heru dan Selamat masih duduk ketakutan di pojok tembok kamar. Mereka duduk menghadap keranda yang tergeletak di ruangan tengah itu. Selamat semakin nangis ketakutan guys. Ketika mereka melihat pocong itu mulai bergerak-gerak. Selamat mencengkeram tangan Heru dengan keras. Lalu tiba-tiba dia tidak sadarkan diri guys. Pingsan. Tinggallah Heru yang duduk bersandar sendirian berhadapan dengan pocong yang mulai bergerak-gerak guys. Dia semakin gemeteran ketika pocong itu terlihat mulai bergerak bangkit dari posisi tidurnya. Dia perlahan mulai berposisi duduk di atas keranda guys. Pemandangan itu sangat mengerikan. Jantung Heru berdegup kencang. Keringat dinginnya pun mengucur deras guys. Ketika sudah dalam posisi duduk, perlahan-lahan pocong itu menggerakkan kepalanya guys, menolehkan wajahnya ke arah tempat Heru yang duduk ketakutan di dalam kamar. Saat itu
Mereka berjarak hanya beberapa meter saja. Pocong itu memperlihatkan wajahnya, guys. Wajah yang sangat serem. Setelah itu, penglihatan Heru mulai kabur menghilang. Dan akhirnya, dia tidak ingat apa-apa lagi, guys. Pingsan. Singkat cerita, tidak terasa, sudah hampir 6 bulan Heru menjalani hidup dan bekerja di tempat terpencil ini. Tempat yang mau tidak mau, dia harus terbiasa dengan segala keadaannya, guys. Selamat juga begitu. Dia tetap menjalani semuanya dengan ikhlas dan gembira. Di samping harus melakukan kewajiban sebagai pekerja perkebunan, di sela-sela waktu, mereka juga membentuk keadaan lingkungan rumah. Mereka ingin membuat lingkungan yang senyaman mungkin dan seindah mungkin, guys. Agar mereka itu berangsur-angsur betah tinggal di tempat itu. Di halaman depan, mereka tanami rumput Jepang secara merata. Di sela-selanya ada tanaman-tanaman hias yang cukup sedap dipandang mata. Sebelah kanan rumah, mereka tanami singkong yang cukup banyak. Ada beberapa pohon cabai juga di sana. Di sebelah kiri rumah, mereka bangun kandang ternak, guys. Kandang yang tidak terlalu besar. Beberapa ekor ayam dan bebek menjadi penghuninya di sana. Lah, yang paling seru, guys, adalah bagian belakang rumah. Di dalam rumah yang paling belakang, ada toilet dan kamar mandi. Lah, toilet dan kamar mandi ini berhadapan dengan ruangan kosong yang mereka gunakan untuk gudang, guys. Tepat di tengah-tengah kamar mandi dan gudang ini, ada pintu yang langsung menuju keluar rumah, yaitu halaman belakang, guys. Halaman belakang ini adalah bagian rumah yang paling jarang mereka kunjungi, karena memang jarang ada keperluan ke tempat itu. Halaman belakang rumah ini berbentuk tanah merah, guys, yang beberapa bagiannya tertutup rumput liar. Dan juga banyak daun-daun bambu kering berserakan di sana. Pohon-pohon bambu di sana tumbuh bergerombol, guys. Beberapa meter setelah pintu belakang rumah. Lah, pohon bambu itu cukup rapat, guys. Membuat suasana di sekitar situ menjadi rindang. Bila angin bertiup cukup kencang, maka suara gesekan batang bambu juga akan terdengar jelas, guys. Lah, suara gesekan pohon bambu itu cukup serem, guys. Apalagi kalau malam hari. Pepohonan bambu ini cukup luas. Kira-kira sampai 10 meter persegi luasnya. Apabila kita berjalan menyusurinya, pada ujungnya kita akan menemui wilayah yang tanahnya agak menurun, guys. Lah, di bawahnya itu mengalir sungai kecil yang cukup jernih. Air sungai ini akan berubah menjadi sungai yang cukup besar ketika musim penghujan tiba. Seperti yang sudah diceritakan di awal, wilayah ini adalah wilayah yang cukup jarang mereka kunjungi, karena memang bukan wilayah perkebunan, guys. Selain itu, karena wilayah ini cukup menyeramkan pada siang hari maupun malam hari. Kecuali terpaksa ya, mereka tidak akan pernah masuk ke wilayah itu pada sore hari menjelang maghrib, guys. Selamat itu terpaksa harus masuk ke wilayah pepohonan bambu itu untuk mencari beberapa ayam mereka yang belum juga pulang ke kandangnya. Waktu itu Heru tidak ikut, dan dia hanya duduk menunggu di kursi kayu yang ada di sebelah kiri rumah di depan kandang ayam. Lalu dia ngomong, "Met, selamat, hati-hati ya, Met, jangan lama-lama, sudah mulai gelap lu." "Iya Pak, sebentar aja kok," gitu. Kemudian Selamat masuk ke dalam pepohonan bambu itu. Kira-kira setengah jam berselang, dan hari sudah mulai gelap waktu itu, guys. Tapi Selamat belum juga kelihatan batang hidungnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul beberapa ayam yang Selamat cari tadi. Ayam-ayam itu muncul bebarengan dari arah belakang rumah, guys. Tapi
hanya ayam-ayam itu tok yang muncul. Sedangkan Slamet belum juga terlihat, guys. Melihat itu, Heru langsung bergegas menggiring ayam-ayam itu untuk masuk ke dalam kandang. Setelah selesai memasukkan ayam ke kandangnya, Heru kembali duduk di kursi kayu seperti semula. Saat itu, Heru mulai khawatir, guys, karena belum ada tanda-tanda munculnya Slamet. Kemudian, Heru memutuskan untuk mencari Slamet ke belakang rumah. Met, Slamet, teriak Heru memecah keningan sore itu. Tapi, guys, belum ada jawaban juga dari Slamet. Akhirnya, Heru memutuskan masuk ke dalam pepohonan bambu untuk mencari Slamet. Suara langkah kaki Heru yang bergesekan dengan daun bambu kering yang berserakan di sana itu adalah suara satu-satunya yang terdengar. Tidak ada suara lain, guys. Sepi, guys. Met, Slamet, di mana kamu, Met? Kembali Heru memanggil namanya. Tapi, guys, belum ada jawaban juga. Tiba-tiba, angin yang cukup besar bertiup, guys. Angin itu membuat pepohonan bambu itu bergesekan dan menimbulkan suara gesekan yang cukup menyeramkan. Saat itu, perasaan Heru mulai tidak enak, guys. Tetapi, dia harus terus berjalan menyusuri pepohonan bambu itu dan terus mencari keberadaan Slamet yang belum juga terlihat. Hingga pada akhirnya, Heru sampai di ujung wilayah, guys. Di depannya itu sudah ada sungai kecil yang saat itu airnya mengalir cukup deras. Slamet belum juga terlihat dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya di situ. Beberapa menit, Heru berdiri di bibir sungai, guys, dan melemparkan pandangannya ke seluruh wilayah itu untuk mencari Slamet. Karena tidak menemukan Slamet di situ, akhirnya dia memutuskan untuk berjalan kembali ke rumah. Karena memang hari sudah mulai gelap saat itu, guys. Dia berharap Slamet sudah ada di dalam rumah. Lalu Heru berjalan menyusuri pepohonan bambu. Langkah kakinya sedikit melambat dikarenakan keadaan yang sudah semakin gelap. Saat itu, guys, angin masih bertiup cukup kencang. Suara-suara gesekan bambu pun semakin terdengar menyeramkan. Keadaan itu membuatnya memutuskan untuk mempercepat langkah kakinya supaya cepat sampai di rumah. Tapi, guys, tiba-tiba Heru berhenti melangkah. Dia melihat sesuatu di depan, guys. Ketika itu, dia langsung merinding ketakutan. Tubuhnya seperti lemes lunglai, tidak bertenaga. Jantungnya berdegup kencang sekali, guys. Ternyata di hadapannya berdiri sesosok makhluk. Makhluk itu, guys, tinggi besar. Tingginya itu sekitar 2 meter. Berambut lusuh dan kotor. Seluruh tubuhnya itu berwarna hitam legam, termasuk wajahnya, guys. Sedangkan matanya, guys, berwarna merah menyala. Makhluk itu menatap tajam ke arah Heru berdiri. Beberapa detik mereka berpandang-pandangan, guys. Lalu Heru mengucapkan sesuatu. Assalamualaikum, sambil derdek, guys, sambil bergetar. Tapi sosok itu tetap tidak bersuara, guys. Dia hanya menatap Heru dengan mimik wajah yang menyeramkan. Dalam hati Heru bertanya, makhluk apakah ini? Yang pasti, guys, ya bukan manusia. Lalu dengan lutut yang bergetar, Heru mencoba menyeret kedua kakinya untuk melangkah menghindarinya, guys. Dia berjalan memutar supaya tidak berpapasan langsung dengan makhluk itu. Sosok itu hanya berdiam diri di sana, guys. Hanya wajahnya saja yang terus mengikuti pergerakan Heru yang melangkah menjauhinya. Heru semakin mempercepat langkah kakinya. Rumah pun sudah terlihat beberapa meter di depan. Tidak sekalipun Heru berani melirik ke arah belakang. Alhamdulillahnya, guys, akhirnya sosok itu tidak terlihat lagi. Sesampainya di rumah, Heru langsung masuk dan mengunci pintu. Tiba-tiba dia mendengar suara Slamet. Dari mana, Pak? Tadi saya datang, Pak Heru kok tidak ada. Dengan memakai sarung dan peci, Slamet muncul dari dalam kamar.
Kemunculannya itu cukup mengagetkan Heru. Kamu itu dari mana sih, Met? Saya tadi loh mencari kamu sampai ke sungai belakang. Saya kan mencari ayam, Pak, tapi tidak ketemu. Tapi ketika saya kembali, ternyata ayamnya sudah ada di kandang, Pak. Tapi Pak Heru malah menghilang. Sudah. Saya mandi dulu. Nanti kita sholat bareng ya, Met. Heru menutup percakapan waktu itu. Pada malam harinya, hujan turun sangat deras, guys. Disertai dengan angin yang cukup kencang. Udara di sana menjadi bertambah dingin. Heru dan Slamet duduk sambil berbincang di ruang tengah, ditemani oleh kopi dan singkong rebus hasil dari kebun sendiri. Heru tidak menceritakan tentang kejadian yang dia alami di belakang rumah tadi sore. Lalu Slamet yang malah bercerita kalau dia tadi siang itu kedatangan tamu. Tamu itu adalah seorang teman lamanya yang datang berkunjung. Namanya Gunawan. Ternyata Gunawan ini tinggal di kampung yang letaknya tidak jauh dari perkebunan karet itu. Gunawan bilang kalau dia itu salut kepada mereka berdua, karena mereka bernyali dan berani tinggal di tempat terpencil seperti itu. Heru hanya tersenyum kecut mendengarnya, guys. Kalau bisa milih, Heru akan pergi meninggalkan tempat itu secepatnya. Singkat cerita, jam sudah hampir pukul 11 malam. Hujan deras masih tetap turun, guys. Beberapa sudut rumah terlihat bocor. Airnya menetes dari atap rumah dan di beberapa tempat. Mereka sudah meletakkan ember di bawahnya, guys, supaya airnya tidak meluber kemana-mana. Slamet juga beberapa kali memompa lampu petromak, supaya cahayanya tidak mati tertiup angin yang sesekali masuk melalui lubang yang berada di atas jendela maupun pintu, guys. Suara pepohonan bambu terdengar lebih keras dari suara-suara lainnya, menandakan kalau angin saat itu bertiup lebih kencang. Suara benturan bambu itu membuat suasana malam itu menjadi mencekam, guys. Mereka lebih banyak diam ketika sudah mulai kehabisan bahan perbincangan. Met, Slamet, ayo kita tidur saja, Met. Heru pun akhirnya mengajak Slamet untuk masuk ke dalam kamar. Lampunya biarkan saja menyala, ya. Slamet pun mengangguk dan setuju. Ketika sudah di dalam kamar, mereka mencoba untuk tidur, guys. Walaupun sebenarnya belum terlalu ngantuk, mata mereka masih terlalu segar untuk dipejamkan. Lalu sesekali mereka berbincang di atas kasur empuk itu. Beberapa lama kemudian, hujan pun sudah mulai sedikit mereda. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam, guys. Hanya rintik gerimis yang terdengar. Angin sudah berhenti bertiup. Suara di luar berganti dengan suara katak dan suara binatang-binatang malam yang bersaut-sautan. Tidak lama kemudian, guys, tiba-tiba mereka mendengar ada sesuatu yang aneh. Terdengar sayup-sayup, seperti suara bambu yang saling bersinggungan. Padahal, guys, angin sudah berhenti bertiup. Seharusnya sudah tidak ada lagi suara pohon bambu yang berbenturan itu. Lalu Slamet ngomong dengan suara pelan. Sepertinya ada di dalam rumah, Pak. Dari ruangan belakang. Kita cek dulu saja, Met. Heru pun mengajak Slamet ke belakang rumah untuk memeriksa keadaan. Heru waktu itu khawatir suara yang terdengar itu adalah suara pintu belakang yang belum ditutup. Akhirnya mereka membuka pintu kamar dan berjalan ke belakang. Tidak lupa, Slamet membawa petromak dari ruangan tengah untuk membantu penerangan. Di ruangan belakang itu memang keadaannya sangat gelap, guys, karena mereka sengaja tidak memasang lampu di sana. Sesampainya di ruangan belakang, ternyata, guys, pintu sudah dalam keadaan tertutup. Suara yang tadi mereka dengar juga sudah tidak terdengar lagi. Karena sudah terlanjur di belakang, Heru sekalian masuk ke dalam toilet, guys, untuk buang air kecil. Dia meminta Slamet untuk menunggu di depan pintu toilet. Ketika sudah berada di dalam toilet, tiba-tiba, guys, terdengar suara itu lagi. Suara bambu yang saling berbenturan satu sama lain.
Suara itu terdengar sangat jelas, guys. Tapi suaranya itu terdengar bukan bersumber dari dalam rumah, melainkan dari luar, guys. Heru langsung keluar dari toilet. Selamat masih nunggu di luar dengan wajah yang sudah mulai pucat, guys. Lalu Selamat bilang, suara itu terdengar lagi, Pak. Heru pun mengangguk dan memberi isyarat agar mereka langsung meninggalkan tempat itu dan masuk ke dalam kamar. Ketika sudah berada di dalam kamar, mereka mencoba untuk tidak terlalu memikirkan suara itu lagi. Mereka mencoba memaksa untuk tidur, guys. Tapi tidak beberapa lama, guys, suara misterius itu kembali terdengar. Mereka semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau ternyata suara itu tidak hanya diam di satu tempat, tapi seperti berjalan, guys. Suara itu berjalan dari halaman belakang menuju ke depan. Sumber suara itu terdengar semakin jelas mendekati arah mereka. Suasananya semakin mencekam, guys. Mereka semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau teror sedang terjadi lagi, guys. Suara yang terdengar seperti bambu yang berbenturan itu berjalan semakin mendekati jendela kamar. Saat itu, mereka semakin terdiam 1000 bahasa. Ketika sumber suara itu terdengar persis di depan jendela, guys. Mereka pun ketakutan, guys, dan tidak berani untuk berdiri dan memeriksa keadaan di luar. Mereka hanya diam mendengarkan suara itu dan berharap suara misterius itu menjauh dan menghilang. Syukurlah, guys, ternyata suara itu tidak berhenti di depan jendela kamar. Suara itu terdengar menjauh, tapi masih di sekitar rumah. Kali ini, suara itu bergerak di halaman depan dan berlanjut ke arah sisi sebelah kiri rumah yang ada kandang ayamnya itu, guys. Suasana saat itu semakin mencekam ketika lagi-lagi terdengar suara lolongan anjing hutan dari kejauhan yang biasanya, guys, menandakan akan hadirnya sesuatu. Suara misterius itu lalu berjalan pelan ke arah belakang rumah, melewati samping kiri bangunan. Setelah terdengar sampai di ujung belakang rumah, lah kok sumber suara itu bergerak ke depan, guys. Ternyata suara misterius itu berjalan mengelilingi rumah, guys. Heru dan Selamat semakin ketakutan ketika menyadari akan hal itu. Dan mereka pun belum berani untuk melakukan apapun. Tiba-tiba, suara misterius itu terdengar berjalan semakin pelan ketika mendekati jendela kamar. Ketika jaraknya terdengar semakin dekat, guys, Heru dan Selamat seakan menahan nafas mereka. Lalu, tiba-tiba, suara itu terdengar berhenti tepat di depan jendela kamar. Di sela-sela suara misterius itu, terdengar juga suara hembusan nafas yang panjang. Heru dan Selamat hanya bisa terdiam saat itu. Tiba-tiba, guys, mereka melihat jendela yang terbuat dari kayu itu bergoyang pelan-pelan, seperti ada yang berusaha membukanya dari luar. Perlahan-lahan mereka berdua mulai bergerak menjauhi jendela dan mundur perlahan ke arah posisi tembok. Lalu, guys, tiba-tiba jendela itu perlahan-lahan mulai terbuka. Mereka berdua semakin menggigil ketakutan. Semakin lama jendela semakin terbuka lebar. Saat jendela itu sudah terbuka seluruhnya, barulah mereka dapat melihat dengan jelas sumber suara yang sejak tadi bergerak mengelilingi rumah. Di luar jendela itu, guys, mereka melihat ada beberapa sosok yang berdiri diam menatap ke arah mereka. Sosok itu wujudnya sama persis dengan sosok yang Heru lihat ketika sore tadi, sewaktu mencari Selamat di pepohonan bambu yang ada di belakang rumah. Kalau sore tadi itu hanya terlihat satu, guys. Tapi kali ini, guys, ada lebih dari 3 sosok yang terlihat dari dalam.
Sosok itu tinggi besar, hitam dengan mata yang menyala merah. Mereka berdiri menatap Heru dan Slamet dari luar jendela. Masing-masing memegang dua batang bambu yang cukup panjang. Dan sesekali membenturkan kedua bambu itu, guys. Heru dan Slamet sangat ketakutan saat itu. Lalu Heru bergerak perlahan menuju pintu kamar sambil menarik tangan Slamet yang sangat ketakutan itu. Mereka lalu bergerak perlahan, berharap makhluk-makhluk itu tetap berada di tempatnya. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil keluar kamar, guys. Slamet lalu menutup pintu dan menguncinya dari luar. Ayo pak, cepetan pak, ayo kita pergi dari sini. Slamet membuka pintu depan dan buru-buru mengeluarkan motor. Tidak ada pilihan lain, Heru pun harus mengikuti kemauan Slamet. Ayo pak, cepetan pak, ayo. Slamet memaksanya untuk cepat naik ke atas motor ketika Heru terlihat mengalami kesulitan untuk mengunci pintu rumah. Sudah pak, biarkan saja pak, pintunya biarkan saja pak, ayo cepetan. Akhirnya Heru meninggalkan pintu dalam keadaan tidak terkunci, guys. Tiba-tiba terdengar suara misterius itu kembali. Ternyata makhluk-makhluk menyeramkan itu sudah berdiri di halaman rumah. Berdiri tepat di sebelah kanannya Slamet yang sudah berada di atas motor, guys. Itulah, guys, alasannya kenapa Slamet sangat panik. Lalu dengan cepat Heru meloncat naik ke atas motor. Setelah itu Slamet langsung tancap gas. Mereka pun pergi ke daerah kota, meninggalkan rumah pada tengah malam buta.